Oke, semuanya kembali lagi di Fardil Hanif. Wah, ini kita baru kedatangan sebuah barang karena gue pengen bikin bioskop di rumah. Karena sekarang ini gue lagi seneng banget sama bini gue nonton di rumah. Karena ternyata kan sekarang bioskop filmnya nggak begitu banyak kayak dulu pas lagi pandemi gini. Nah, ternyata pas kita buka Netflix atau Disney Plus itu banyak banget film-film lama yang belum kita tonton dan ternyata seru. Jadi sayang kalau nggak ditonton. Nah, biar experience nontonnya lebih bagus lagi, jadi kita baru arrange ulang lantai kedua di rumah. Kayak misalkan tadinya TV-nya ada di sebelah sana, terus kursinya di sini. Jadi yang kita lakukan, kita bikin sekarang si TV-nya ada di depan sini ya. Tadinya kan di sini. Terus kursinya jadi ada di situ. Kemudian karena jarak TV-nya kita bikin lebih dekat dengan penonton gitu ya, kita bikin TV-nya lebih kecil 55 inci tapi kita upgrade. Ini tipenya Sony X80J. Ini gambarnya bagus banget dan suaranya pun juga bagus. Berhubung kita pengen rumah jadi rasanya bioskop, tentu saja nggak bisa cuma mengandalkan TV-nya aja. Kita harus upgrade pakai soundbar biar rumah rasa bioskop. Tapi soundbarnya bukan sembarangan soundbar. Ini adalah Sony HTG 700 di mana untuk harga segini, ini adalah yang paling terjangkau dari Sony yang sudah punya teknologi Dolby Atmos dan DTS:X. Jadi rasanya bener-bener kayak di bioskop. Nah, seperti apa? Saksikan terus video ini karena kita akan pasang ini dan kita akan coba langsung. Oke, jadi ini dia bentuk soundbarnya. Ini keren banget. Karena kenapa? Soundbar itu tuh desainnya tuh harus kelihatan mewah, gagah, dan juga jangan menarik perhatian. Jadi kayak ngeblending sama si TV-nya sama interior rumah. Dan ini pas kita lihat ya, nggak cuma desainnya aja yang keren, tapi build quality-nya juga super. Namanya juga Sony gitu kan. Terus di belakangnya, nih, di sini ada beberapa input ya. Di belakang ini mulai dari HDMI in, HDMI out, jadi kalau misalnya kita masukin kabel HDMI, kita bisa keluarin lagi buat ke TV-nya. Terus ada TV in, ini untuk kabel optik. Terus ini untuk update pakai USB. Terus di sebelah sini, ini ada kabel buat colokan listriknya. Nah, pertanyaannya, di manakah colokan untuk subwoofernya? Ternyata subwoofernya sudah wireless. Gokil, keren abis. Jadi subwoofernya itu nggak perlu colok-colok kabel lagi ke soundbar ini. Dia langsung aja colokin kabel power, bisa ditaruh di bagian bawah. Kadang-kadang kan ada yang soundbar taruh di atas, itu taruh di bawah, jadi kan jauh ya, dan kelihatan kabel nggak enak. Nah, ini nggak ada lagi tuh, makanya ini bisa digantung ya. Pas digantung, itu clean, karena kabelnya benar-benar rapi. Yang paling gue suka dari si Sony HTG 700, itu namanya S Pro Front Surround. Nah, ini lucu nih, karena kalau misalkan di mobil, kalian pasti sering dengar namanya DSP, Digital Sound Processor. Nah, fungsinya apa? Dia bisa ngatur staging. Jadi di depan, kiri, kanan, dan itu ada penilaiannya buat kontes biasanya. Nah, jadi soundbar ini itu bisa kayak fungsinya home theater. Kalian tahu kan kalau home theater zaman dulu kayak gimana? Ada subwoofernya, ada soundbarnya, terus ada speaker di kiri, kanan yang kecil, sama di belakang kiri, kanan. Nah, si Sony ini, dia bisa bikin kayak 7.12 home theaternya. Padahal dia setupnya cuma 3.1. 3 speaker dengan 1 buah subwoofer. Nah, kuncinya ada di DSP-nya atau prosesor. Sony itu bilangnya itu namanya Sony S-Force Pro Surround. Jadi DSP-nya itu nggak cuma ada di mobil, tapi juga ada di sini dengan 1 buah si soundbar ini. Dan ini kan ada 1, 2, 3 speaker. Dia bikin bagaimana caranya si DSP-nya itu dengan 3 speaker ini, time alignment-nya diatur, terus suaranya tuh kayak surround sampai ke belakang. Kalau misalkan kita bikin suara horizontal gitu ya, yang kayak dari depan sampai ke belakang muter, itu kayaknya home theater zaman dulu udah bisa dengan berbagai macam speaker, kan ada 5 berapa gitu ya. Nah, si Sony ini, dia hebatnya dia bisa bikin vertical surround engine. Nah, jadi suaranya itu bisa dari atas ke bawah. Keren ya? Jadi dia tuh nggak cuma sekedar ke horizontal doang, muter ngelilingin kita, tapi juga bisa dari atas ke bawah. Jadi kalau misalnya kita nonton, ada suara pesawat dari atas ya, kalau si filmnya mendukung dan TV-nya mendukung, itu suaranya bisa ajib banget kayak di bioskop dari atas, set, bisa ke bawah. Ya mungkin kalian nggak bisa kebayang gitu, karena mungkin ada yang nontonnya pakai HP, ada yang nontonnya pakai komputer atau pakai TV, dan ditambah ini juga ngerekamnya pakai mikrofon kan. Jadi kalian harus lihat langsung, dengerin langsung suaranya, memang bisa secanggih itu, asalkan format filmnya mendukung dan TV-nya juga mendukung. Jadi dengan satu soundbar ini, ya, ditambah 1 subwoofer, bisa bikin suara yang DSP-nya tuh secanggih itu. Luar biasa Sony ya. Apa sih yang nggak bisa Sony itu?
Teknologi paling canggih. Terus di sini ada tombol power, input, Bluetooth dan lain-lain ya. Tapi sebenarnya kita nggak perlu pencet-pencet di sini karena sudah disediakan remote-nya seperti ini. Jadi untuk nyalain dan matiin kita tinggal pencet ini aja. Tuh, aktif, sudah kan? Nah, ketika aktif, di sini ada sebuah layar di balik grillnya. Jadi speaker grillnya ini di dalamnya ada layar lagi buat kita misalkan mau ngatur volume 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan ini kelihatannya jelas banget loh. Itu kita bisa pilih input, mau dari mana, HDMI, Bluetooth, TV, HDMI, Bluetooth, TV, HDMI, Bluetooth, TV, HDMI. Kita pakai HDMI. Oke. Terus di sini juga kita bisa atur suara subwoofernya sekencang apa. Levelnya itu bisa diatur sampai 12. Tadi paling kenceng kayaknya. Nah, sekarang kita udah duduk dan ini adalah posisi kita paling enak buat nyobain si soundbar ini. Mungkin teman-teman nanya, emang film di rumah gitu ya yang pakai Netflix atau Disney Plus itu udah support sama DTS:X ya kan? Nah, sebenarnya udah support, tapi kalau kalian buka Netflix, itu kalian harus pakai Netflix yang resolusi Ultra HD di mana bayaran nambah. Kalau misalkan si Disney Plus, itu kebetulan gue baca katanya udah support semua. Kecuali film-film yang lama. Film-film kayak misalkan keluaran Marvel yang terbaru itu rata-rata udah semua. Nah, terus buat kalian yang pengen coba langsung denger gimana ngetes suaranya ya. Kalau misalkan lagi nggak nonton film, ini kita disediain mode demo di sini ya. Kita pencet tahan yang lama. Nah, ketika tulisannya jadi demo, ini kita baru nih, berasa banget nih. Karena sound di sini itu dibikin bener-bener buat ngerasain si vertical soundnya sama si horizontalnya itu loh. Beneran suaranya tuh ngelingkarin kita. Nah, kita kencengin, subwoofer kita polin deh. Suara kereta nih ya keluar ya. Suaranya kayak ngelingkirin kita gitu nggak sih? Dari kiri terus ke kanan. Kencengan ntar di mana tetangga. Keren banget sih. Gila ya. Rasanya tuh kayak di bioskop. Asli. Nah, cuma kita tuh mesti nyobainnya dari tengah sini. Gokil, keren banget suaranya. Tapi kalian nyobainnya tuh mesti bener-bener duduk di daerah sini gitu, karena DSP-nya itu dibikin emang buat ngelingkerin kita di sini surround sound-nya. Jadi kalau misalkan kalian kadang-kadang nonton gitu kan, kita kan nggak harus di depan TV kan. Biasa aja lagi di dapur sebelah sana sambil ngeliat juga, ruang tamu sambil ngeliat juga. Itu suara DTS-nya tuh nggak akan tercapai surround sound-nya. Harus bener-bener di sini. Sama lah kayak lebih kita pakai home theater zaman dulu gitu kan yang speakernya banyak, itu kan juga harus dilingkerin di sini kan. Nah, ini dengan satu soundbar udah bisa ngelengkapin tuh semua. Gokil ya. Dan suaranya beneran loh, pas kita pakai demo ada yang dari atas ke bawah, kiri kanan gitu. Suaranya tuh bener-bener kayak kita masuk ke dalam bioskop gitu. Nah, sekarang di remote ini kita ada berbagai macam buat misalkan mode suara. Ada auto sound, ada standar, ada cinema sama musik. Nah, kalau musik ini surround sound-nya hilang, jadi dia dari depan doang. Kalau cinema baru dari keseluruhan. Nah, terus juga di sini kita bisa ganti input ya. Tadi kan Bluetooth, kita ganti ke HDMI. Sekarang kita buka Netflix. Oh, ada Jurassic World. Nih. Oh. Nah, ini berasa nih kalau kayak gini nih. Tuh. Dan karena dia nyalakan pakai HDMI, satu remote-nya cukup. Jadi kita udah bisa turunin volume itu semua langsung dari remote TV aja, nggak perlu pakai dua remote lagi. Jadi ini kita taruh depan aja. Oke. Aduh, langsung kita nonton. Sama lagi volumenya. Di TV 73, di bawah 73. Jadi bisa nyambung sekaligus gitu loh. Nah, yang ada ini lagi.
Dinosaurus. Nah. Tuh. Asik ya? Jadi kalau kayak gini tuh nggak? Pengennya di rumah terus nonton. Gila ya? Bisa gitu ya? Dari TV rumah, sekarang rasanya tuh kayak nonton di bioskop. Surround sound itu bagus banget. Gue lupa juga jelasin. Jadi kalau di Netflix, yang udah bisa kita nikmatin Atmos-nya. Ada logo di sini Atmos. Vision sama Atmos. Kalau ada logo itu, ketika kita nonton dan kita pakai resolusi yang Ultra HD, artinya kita bayar yang lebih mahal. Nah, itu kita bisa ngerasain surround sound-nya. Kalau nggak gitu ya nggak bisa. Kita play ya. Asik ya suaranya ya. Masih lu pengen dah. Nah, kurang lebih kayak gitu sih. Jadi kalau dia ada Dolby Atmos-nya, baru berasa tuh. Yang 7.1-nya, yang berasa vertikalnya, itu baru keluar di file movie yang support. Nah, jadi kalau misalkan kalian mau ngerasain tuh, rasa bioskop tapi di rumah, dengan langganan Netflix yang tinggi, Disney Plus Hotstar, itu bisa support. Terus untuk jajaran soundbar Sony, HTG 700 ini adalah soundbar Sony yang paling terjangkau, ya. Dan suaranya sih premium banget, yang ada terjangkau-terjangkaunya ya, yang sudah support sama Dolby Atmos dan DTS:X. Nah, jadi rasanya bioskop. Nah, mungkin teman-teman nanya, apa bedanya sama yang soundbar yang harga 2 juta, 3 juta? Beda bos, jauh. Sound alignment-nya nggak akan bisa seperti ini. Asli sih, keren banget sih. Gue pikir kalau kita bikin home theater itu kan speakernya harus banyak, ada di belakang, kiri kanan, terus ada yang di atas, ada kiri kanan lagi, terus kabelnya banyak ya kan. Ini kabel buat subwoofernya aja udah wireless gitu. Jadi tinggal colokin ke kabel power, ini ke kabel power, ke TV aja sebenarnya bisa pakai Bluetooth. Cuma kalau pakai Bluetooth pasti suaranya ada terdegradasi ya, turun ya suaranya ya. Jadi pakai kabel HDMI itu biar dapat langsung suara yang terbaiknya. So far gue nggak nyangka ya, ternyata produknya sebagus itu ya. Gue pikir oke, suara lah ya kan. Tapi pas nyobain langsung, gue hampir nggak percaya sebuah soundbar kayak gitu doang. Suaranya tuh biasa kayak rasanya kayak feel di bioskop sih, gokil. Hebat Sony, top. Itu aja mungkin video kita kali ini. Terima kasih menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Saya Danif. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan buat teman-teman yang udah beli soundbar ini, bisa langsung komen di bawah seperti apa rasanya. Karena soundbar ini tuh, gua kenapa ambil ini karena review-reviewnya bilang ini bagus banget. Dengan harga yang terjangkau, bisa dapat DTS:X, bisa dapat vertical sound seperti itu, dan surround soundnya tuh nggak cuma horizontal tapi vertikal sih. Gokil sih. Langsung komen di bawah. Saya Danif. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!